Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf lahir di Besuki, Situbondo, Jawa Timur pada 16 Zulhijjah tahun 1285 H atau bertepatan dengan tanggal 30 Maret tahun 1869 M. Ayah beliau bernama Habib Muhammad bin Umar As-Segaf. Istri beliau bernama Al-Hubabah Sifa binti Abdul Qadir As-Segaf. Beliau dikarunia putra diantaranya Habib Ali bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, masih keturunan Rasulullah Muhammad, dengan rincian silsilah sebagai berikut: Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra istri Ali bin Abi Thalib, Al-Imam As-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Bakir, Al-Imam Jafar As-Sodiq, Al-Imam Ali Al-Uraidi, Al-Imam Muhammad An-Nakib, Al-Imam Isa Ar-Rumi, Al-Imam Muhajir Ahmad As-Sayyid Ubaidillah Sohibul Arad, As-Sayyid Alwi Sohib Samel, As-Sayyid Muhammad Sohib As-Souma'ah, As-Sayyid Alwi, As-Sayyid Khali Katsam, As-Sayyid Muhammad Sohib Marbat, As-Sayyid Ali, As-Sayyid Muhammad Al-Faqih Al-Mukodam, As-Sayyid Alwi Al-Guyur, As-Sayyid Ali Sohibud Dar, As-Sayyid Muhammad Maula Ad-Dawilah, As-Sayyid Abdurrahman As-Sekaf, As-Sayyid Ali, As-Sayyid Muhammad, As-Sayyid Abdurrahman, As-Sayyid Umar Safi, As-Sayyid Toha, As-Sayyid Umar, As-Sayyid Toha, As-Sayyid Umar, As-Sayyid Muhammad, As-Sayyid Segaf, Al-Imam Wadi Al-Ahkaf Umar, As-Sayyid Abu Bakar, As-Sayyid Umar, As-Sayyid Muhammad, As-Sayyid Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf menghadap kepada Allah SWT pada malam Senin tanggal 17 Zulhijjah 1376 H atau tanggal 15 Juli tahun 1957 dalam usia 91 tahun. Menjelang wafatnya, beliau berpuasa selama 15 hari dan seringkali berkata, "Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah SWT." Jasad beliau disemayamkan di sebelah Masjid Jami, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam guru beliau Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Semenjak usia 2 tahun beliau sudah menjadi seorang yatim. Kemudian ketika menginjak usia 8 tahun atas permintaan nenek beliau agar tinggal dan belajar di Hadramaut 2.1 guru-guru Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, guru-guru di Hadramaut, Yaman Abdillah bin Umar As-Segaf, paman Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau merupakan penulis Maulid Simtudurer Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atta, Huraidah, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Beliau adalah seorang mufti di Hadramaut pada zaman itu. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, putra Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Habib Syekh bin Idrus Al-Aidrus, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kutban, guru-guru di Indonesia Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atta dari Empang, Bogor. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau dari Bangil akan tetapi beliau wafat di Jombang. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atta dari Pekalongan. Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya dari Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya. Habib Muhammad Al-Muhdor dari Bondowoso. Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf, anak-anak Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, Habib Ali bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, murid-murid Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, Habib Muhammad bin Muhammad Al-Hasni, Habib Husain bin Abdullah As-Segaf atau Habib Husain Potelot Gresik, Habib Abdul Qadir Al-Bil Faqih, pendiri Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf lahir di Besuki, Situbondo, Jawa Timur pada 16 Zulhijjah tahun 1285 H atau bertepatan dengan tanggal 30 Maret tahun 1869 M. Ayah beliau bernama Habib Muhammad bin Umar bin Abu Bakar As-Segaf.
Kemudian beliau bersama ayahnya pindah ke kota Gresik. Tak lama kemudian ayah beliau meninggal ketika Habib Abu Bakar masih kecil berumur sekitar 2 tahun. Sejak kecil beliau telah menjadi yatim, namun bakat kewalian dan kecintaan terhadap ilmu sudah nampak sejak umur 3 tahun. Sungguh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak dan terpancar dari kerut-kerut wajahnya, sampai-sampai beliau di usianya ke-3 tahun mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu tak lain karena kekuatan dan kejernihan rohani serta kesiapan beliau untuk menerima curahan anugerah dan pembuka tabir hati dari Allah SWT. Kemudian nenek dari pihak ibunya yang bernama Fatimah binti Abdullah Alan meminta agar cucunya untuk tinggal dan belajar di Hadramaut, Yaman. Pada tahun 1293 beliau berangkat ke Yaman diantarkan oleh salah satu keluarga yang bernama Syekh Muhammad Bazemut saat beliau masih berusia 8 tahun. Ketika sampai di Yaman, tepatnya kota Seiwun, beliau disambut dengan gembira oleh pamannya dan juga yang akan menjadi gurunya pertama kali yang bernama Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Di sana beliau juga disambut oleh Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf. Saat pertama kali melihat Habib Abu Bakar, beliau menangis bahagia sampai menciumi dan memeluknya berulang kali. Air mata tak berhenti keluar dari kedua bola mata beliau, karena melihat pancaran sinar kewalian dari wajah Habib Abu Bakar. Dengan mengucapkan bait syair, hati para aulia memiliki ketajaman mata. Mereka mampu memandang apa yang tidak dilihat oleh manusia lainnya. Masa pendidikan yang ditempuh Habib Abu Bakar As-Segaf ada 2 masa, yaitu masa ketika beliau berada di Hadramaut dan masa ketika berada di Indonesia. Pendidikan di Hadramaut, pendidikan yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf melalui satu guru ke guru lainnya. Mulai dari pamannya yang bernama Habib Abdullah bin Umar As-Segaf, beliau mendapat banyak sekali pelajaran dari pamannya itu. Paman beliau selalu mengajak Habib Abu Bakar kecil dalam perjalanan dakwahnya, bermaksud agar membentuk karakter dakwah dalam diri keponakannya. Karena paman beliau mengetahui bahwa Habib Abu Bakar nantinya akan menjadi seorang wali. Dari kecil sudah nampak tanda-tanda kewalian dalam diri Habib Abu Bakar. Dengan perjalanan dakwah yang ditempuh Habib Abu Bakar bersama pamannya, beliau banyak mendapat doa dari para tokoh ulama dan para aulia di Hadramaut pada saat itu karena melihat sebuah tanda-tanda keistimewaan dalam diri Habib Abu Bakar. Beliau juga dibimbing oleh Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf, seorang ulama yang disegani dan menjadi rujukan warga Hadramaut pada saat itu. Dari pamannya tersebut beliau belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf yang sebelumnya beliau sama sekali belum mengenal ilmu itu. Beliau tidak hanya diajarkan keilmuan secara teori tapi juga praktek secara langsung. Hampir setiap malam beliau dibangunkan pamannya untuk melakukan sholat malam atau qiyamul lail meski usia beliau saat itu masih sangat kecil. Hal ini dimaksudkan agar beliau terbiasa melakukan suatu kewajiban bagi orang-orang yang mulia di sisi Allah dan juga meniru atas keteladanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kesederhanaan Kiai Haji Abu Dzar tampak dari kehidupannya sehari-hari. Meski tergolong hidup dalam kecukupan, selama hidupnya Kiai Haji Abu Dzar hanya mempunyai 3 setel pakaian yang semuanya berwarna putih dan jubah untuk salat berjamaah di masjid. Saat bepergian, beliau sering memakai sandal bakyak dan bersarung, karena tidak mempunyai celana. Sementara kedermawan beliau tampak terutama ketika bulan Ramadan. Beliau selalu menyediakan menu berbuka puasa untuk para santri yang ikut mengaji atau pasan hingga para tetangga. Beliau juga sangat peduli kepada fakir miskin yang ada di lingkungannya. Istiqomah dan ikhlas dalam beribadah dan mendidik para santri dan masyarakat menjadi prinsip hidup Kiai Haji Abu Dzar. Beliau hampir tak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid, mengajar para santri, dan mengaji bersama warga. Pada musim hujan, terkadang hanya beberapa santri yang ikut mengaji karena lebatnya hujan ditambah gelapnya malam karena belum ada listrik. Suatu ketika, istri beliau Hije Mahmuda menyarankan untuk meliburkan ngaji karena kondisi beliau yang sedang tak enak badan.
Beliau pun menjawab, "Aku ora lagi sakit. Aku jamaalan mulang ngaji ora kerana sapa-sapa. Umpama ora ana sing jamaalan ngaji, malaikat-malaikat sing arep jamaah lan melu ngaji." Dalam kesehariannya, Kiai Haji Abu Dzar juga terkenal sebagai ahli wirai, yakni selalu menjauhi hal-hal yang syubhat dan haram. Kebiasaan itu terbawa hingga menjelang ajal beliau. Menurut penuturan keluarga, sebelum meninggal beliau sudah mempersiapkan kain kafan dari pakaian ihram saat beliau haji. Batu nisan juga sudah dipesan pada santrinya yaitu H. Asnawi Madugowong, Limpung, batang berupa batu yang dipahat. Sementara papan untuk berdosa dari pohon duet besar di depan rumahnya juga sudah disiapkan. Semua beliau persiapkan sendiri tanpa membelinya di toko, dengan alasan kekhawatiran. Sebelum meninggal beliau juga berpesan kepada istrinya agar setelah beliau meninggal tak dihauli dengan meminta sumbangan pada warga. Beliau khawatir orang yang memberi sumbangan ada yang tak ikhlas atau menjadi beban bagi yang tidak mampu. Beliau meminta haulnya hanya ingin diperingati dengan ziarah dan dibacakan Al-Quran. Duet besar di depan rumahnya juga sudah disiapkan. Semua beliau persiapkan sendiri tanpa membelinya di toko, dengan alasan kekhawatiran. Sebelum meninggal beliau juga berpesan kepada istrinya agar setelah beliau meninggal tak dihauli dengan meminta sumbangan pada warga. Beliau khawatir orang yang memberi sumbangan ada yang tak ikhlas atau menjadi beban bagi yang tidak mampu. Beliau meminta haulnya hanya ingin diperingati dengan ziarah dan dibacakan Al-Quran. Duet besar di depan rumahnya juga sudah disiapkan. Semua beliau persiapkan sendiri tanpa membelinya di toko, dengan alasan kekhawatiran. Sebelum meninggal beliau juga berpesan kepada istrinya agar setelah beliau meninggal tak dihauli dengan meminta sumbangan pada warga. Beliau khawatir orang yang memberi sumbangan ada yang tak ikhlas atau menjadi beban bagi yang tidak mampu. Beliau meminta haulnya hanya ingin diperingati dengan ziarah dan dibacakan Al-Quran. Duet besar di depan rumahnya juga sudah disiapkan. Semua beliau persiapkan sendiri tanpa membelinya di toko, dengan alasan kekhawatiran. Sebelum meninggal beliau juga berpesan kepada istrinya agar setelah beliau meninggal tak dihauli dengan meminta sumbangan pada warga. Beliau khawatir orang yang memberi sumbangan ada yang tak ikhlas atau menjadi beban bagi yang tidak mampu. Beliau meminta haulnya hanya ingin diperingati dengan ziarah dan dibacakan Al-Quran. Duet besar di depan rumahnya juga sudah disiapkan. Semua beliau persiapkan sendiri tanpa membelinya di toko, dengan alasan kekhawatiran. Sebelum meninggal beliau juga berpesan kepada istrinya agar setelah beliau meninggal tak dihauli dengan meminta sumbangan pada warga. Beliau khawatir orang yang memberi sumbangan ada yang tak ikhlas atau menjadi beban bagi yang tidak mampu. Beliau meminta haulnya hanya ingin diperingati dengan ziarah. Kemudian setelah itu, kewalian beliau tidak pernah diragukan lagi. Pengaruh dan karomah beliau sudah sangat terlihat. Banyak para wali yang sudah membuktikan tingkat kewalian Habib Abu Bakar adalah tingkat tertinggi dari para wali lainnya. Bahkan Habib Abu Bakar pernah bertemu Rasulullah SAW secara langsung. Dengan adanya kejadian ini bisa dijadikan bukti bahwa derajat beliau sudah merupakan derajat yang paling tinggi daripada yang lainnya. Beberapa pengakuan oleh para Habib atas tingkat kewalian Habib Abu Bakar, diantaranya, A. Habib Muhammad Al-Muhdor. Beliau mengatakan, benar adanya bahwa saudaraku Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah sebuah mutiara dari keluarga As-Segaf, keluarga yang memiliki derajat paling tinggi di antara lainnya. B. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Ketika beliau mengunjungi Habib Abu Bakar Gresik, beliau berkata sambil berlinangan air mata di depan semua orang, Habib Abu Bakar adalah raja dari para aulia. Barang siapa yang memandang Habib Abu Bakar terhitung ibadah. C. Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad Bogor pernah berkata, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik adalah seorang Al-Kutub Al-Gaud, pimpinan para wali, dan sebagai turunnya Nazroh, pandangan Allah SWT kepada hambanya berupa rahmat. Di lain kesempatan Habib Alwi Al-Haddad juga pernah mengatakan bahwa beliau tidak pernah bertemu dengan makhluk Allah yang paling mulia selain Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. D. Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad Jombang berkata bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah pimpinan para wali. Dan beliau berada pada puncak derajat wali paling tinggi, sehingga beliau bisa mengetahui hakikat dari sesuatu.
Meskipun banyak yang mengakui akan tingkat derajat kewalian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, tetapi ada pula yang memfitnah dan mencaci beliau. Dan ada juga yang iri, hasud dan menganggap semua karomah dan kelebihan Habib Abu Bakar adalah sebuah tahayul dan khurafat. Akan tetapi Habib Abu Bakar tidak pernah merasa sakit hati akan cacian tersebut. Beliau menghadapi cacian itu dengan bijak, santun dan akhlak yang baik. Habib Abu Bakar mendirikan majelis atas persetujuan dari beberapa ulama, serta isyarah dari kakek buyutnya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan izin dari Allah SWT. Isyarah yang diperoleh Habib Abu Bakar melalui khalwat yang telah beliau lakukan selama kurang lebih 15 tahun. Pada suatu hari, di saat menunaikan salat Jumat, datanglah ilhamat Rabbaniyah kepada diri beliau untuk beruslah dan mengasingkan diri dari keramaian duniawi dan godaannya, menghadap kebesaran Allah SWT, bertawajuh kepada Sang Pencipta Alam, dan menyebut keagungan namanya di dalam keheningan. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf langsung pergi ke rumah beliau dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Ketika istrinya melihat beliau, istrinya tidak berani bertanya secara langsung kepada beliau dan membiarkan Habib Abu Bakar berdiam diri di dalam kamar-kamar. Setelah 3 hari tidak keluar dari kamarnya, istrinya takut dan beliau menghubungi Habib Abdul Qadir bin Qutban dan menceritakan kejadian yang terjadi kepada suaminya. Besoknya Habib Qadir Qutban datang ke rumah Habib Abu Bakar dan masuk ke kamar Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir mengatakan kepada Habib Abu Bakar bahwa makam yang beliau miliki sekarang sama dengan makam kakeknya yaitu Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Setelah Habib Abdul Qadir keluar dari kamar Habib Abu Bakar, beliau langsung menemui istri Habib Abu Bakar dan mengatakan bahwa setan pun tidak akan berani mendekati Habib Abu Bakar, karena beliau sedang mendekatkan diri dengan Allah. Dalam khalwatnya Habib Abu Bakar tetap makan seperti biasanya, akan tetapi porsi makan tersebut berkurang tiap harinya dan seterusnya Habib Abu Bakar sudah tidak pernah makan lagi. Karena beliau tidak ingin dunia mengganggu kedekatannya pada Allah SWT. Sejak saat Habib Abu Bakar masuk kamar dan tidak keluar, beliau tidak pernah bertemu dengan seseorang dan tidak lagi mengizinkan seseorang untuk menemuinya. Selama Habib Abu Bakar berkhalwat, istrinya lah yang bekerja dengan cara berjualan. Selama itu pula, istrinya tidak pernah mengeluh karena Habib Abu Bakar tidak bekerja. Beliau selalu mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh suaminya. Beliau juga tidak pernah mengeluh dan selalu ikhlas dalam melakukan pekerjaannya. Menurut beberapa ulama, salah satu penyebab tingginya derajat kewalian Habib Abu Bakar ini adalah karena usaha istrinya tersebut. Karena beliau selalu taat dan patuh pada suaminya, tidak pernah membantah sekalipun. Akhirnya setelah berjalan selama 15 tahun, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi minta kepada Allah SWT selama 3 hari 3 malam agar Habib Abu Bakar mendapat izin Allah untuk keluar dari khalwatnya. Tujuan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ingin mengeluarkan Habib Abu Bakar dari khalwatnya karena beberapa faktor, yaitu, karena usia Habib Abu Bakar tak lagi muda dan fisiknya sudah tidak sekuat masa mudanya karena pada masa itu sudah dibutuhkan seorang ulama yang menjadi panutan masyarakat hingga saat Habib Abu Bakar mendapat izin keluar dari khalwatnya melalui guru beliau yaitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau langsung mendapat sambutan dari guru, sahabat dan muridnya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi seketika memeluknya dan mengatakan bahwa, aku memohon dan bertawajuh kepada Allah SWT selama 3 hari 3 malam berturut-turut untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari pengasingannya. Kemudian beliau diajak oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi untuk berziarah ke makam Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf dan dikenalkan kepada para habaib dan ulama pada zaman itu serta masyarakat lain bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang khalifah al-salaf atau pengganti para salaf pada zaman itu atau bisa juga dinamakan wali kut atau puncaknya para wali. Serta bisa disebut al-Sidqiyah al-Kubra, merupakan tempat rujukan para aulia di masanya. Setelah dari makam Habib Alwi,
beliau langsung menuju ke Surabaya untuk berkunjung pada Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Ketika sampai di rumah Habib Abdullah, beliau mendapat sambutan oleh masyarakat yang ingin sekedar untuk melihat wajah beliau. Kemudian dalam majelis Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau mengatakan di depan muridnya bahwa Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini merupakan suatu aset berharga dari keluarga Ba'alawi. Kami membukanya untuk kemanfaatan manusia baik yang khusus maupun umum. Setelah keluar dari halwatnya, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mulai melakukan perjalanan dakwahnya. Beliau juga semakin bertambah ibadah dan melakukan hal-hal yang tak terduga. Seperti pada suatu Habib Abu Bakar tiba-tiba berkata bahwa beliau telah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Rasulullah telah datang kepadaku dan aku dalam keadaan terjaga. Kemudian Rasulullah memelukku dan aku pun memeluknya. Habib Abu Bakar melakukan perjalanan dakwah hampir mengunjungi seluruh daerah di Indonesia. Beliau adalah orang yang alim dan santun, jadi tidak heran jika banyak sekali orang yang dekat dan membuka diri terhadapnya. Dalam perjalanannya, beliau juga mulai mengadakan majelis di berbagai daerah dengan kajian kitab para salaf seperti Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dan kitab ringkasan Sahih Bukhari Muslim dalam kitab At-Tajrid Ash-Sharih, untuk meminta doa pada beliau. Akan tetapi seiring bertambahnya usia, beliau memutuskan untuk menetap di Gresik dengan tetap mengadakan majelis taklim. Namun, sebelumnya Habib Abu Bakar mendapatkan isyarah bahwa akan ada wabah penyakit yang melanda masyarakat Gresik. Semua para aulia tidak akan sembarangan dalam mendirikan majelis, pasti sebelumnya ada isyarah dari Rasulullah SAW dan atas izin dari Allah SWT. Maksud isyarah tersebut adalah sebuah mimpi atau kejadian langsung bertemu dengan Rasulullah SAW atau yang lainnya. Dari situlah akhirnya beliau menetapkan majelis yang beliau lakukan di berbagai daerah. Akhirnya menetap di Gresik pertama kali saat Habib berusia 51 tahun. Majelis Rawhah adalah majelis pertama kali yang berdiri di kota Gresik dengan keunikannya. Majelis tersebut didatangi para jamaahnya dari berbagai penjuru, mulai dari Surabaya, Pasuruan, Jakarta, dan luar negeri. Dengan adanya majelis Rawhah ini berharap agar Gresik aman dan terhindar dari wabah penyakit tersebut. Majelis ini berisi kajian-kajian kitab karangan ulama salaf atau ulama terdahulu. Habib Abu Bakar mengadakan majelis taklim ini di rumah beliau pada sore hari dan pagi hari. Pada pagi hari Habib Abu Bakar mengajar kajian kitab hadis-hadis seperti kitab ringkasan Sahih Bukhari Muslim dalam kitab At-Tajrid Ash-Sharih. Tidak hanya itu, bahkan setiap pagi kecuali hari Jumat beliau mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Oleh sebab itulah majelis ini dinamakan Majelis Rawhah, yang berarti majelis yang dilakukan pada waktu sore hari sampai terbenamnya matahari. Majelis ini membahas kitab tasawuf diperuntukkan bagi orang yang hatinya belum siap untuk menerima pemberian suci dari Allah. Majelis Rawhah bertujuan untuk mensucikan hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Rawhah memperoleh sambutan hangat dari masyarakat Gresik. Orang-orang berbondong-bondong datang ada yang datang untuk mengikuti majelis Rawhah dan ada yang datang hanya sekedar meminta doa agar memperoleh ketentraman dalam hidup. Beberapa jamaah Habib Abu Bakar meminta beliau untuk mendirikan majelis yang sama di beberapa kota. Salah satunya di Surabaya, tempat murid Habib Abu Bakar, tepatnya di Kampung Margi, Surabaya. Tidak berbeda jauh dengan majelis di Gresik, di sana juga banyak jamaah yang mengikuti majelis tersebut. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk mendapat barokah dari majelis Rawhah Habib Abu Bakar. Meski Habib Abu Bakar tidak selalu datang, tapi Habib selalu menyempatkan untuk menghadiri dan memimpin majelis yang ada di sana. Jumlah jamaah yang menghadiri majelis Rawhah pada awalnya sekitar 20-30 orang saja, yang di dalamnya sebagian dihadiri oleh para ulama dan habaib yang datang dari berbagai kota. Bahkan ada yang datang dari luar negeri. Ada beberapa habib yang mengikuti majelis Rawhah, di antaranya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo, putra pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Habib Abu Bakar bin Husein As-Segaf dari Bangil.
Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid dari Tanggul, Jember, Habib Ahmad bin Zain Al-Hamid dari Pasuruan, Habib Abdul Qadir bin Hud Surabaya, Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Al-Baharun, Habib Segaf bin Hasan Al-Baharun, dua saudara yang mengasuh pondok pesantren Dalwa Bangil, Habib Taufik bin Jafar As-Segaf Pasuruan, Habib Ahmad bin Husain As-Segaf Bangil, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad Malang. Seperti yang diketahui bahwa Majelis Rawhah membawa banyak sekali dampak positif dari kehidupan para jamaahnya. Dengan mengikuti majelis ini bisa menenangkan hati siapapun yang membaca dan mendengarnya, karena hanya berkumpul dengan orang-orang soleh saja akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, apabila orang tersebut mengamalkan apa yang diperoleh dari Majelis Rawhah. Serta menghadiri Majelis Rawhah dapat bermanfaat di dunia ataupun di akhirat nanti. Suatu kisah ketika Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Solo, datang ke Gresik ke kediaman Habib Abu Bakar. Dalam majelis itu lalu dibacakan kumpulan mimpi Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus yang tinggal di Pekalongan. Beliau pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya beliau berkata kepadanya, "Jika engkau rindu kepadaku, pandanglah wajah Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sampai ke dagunya." Kebetulan saat itu Habib Alwi duduk berhadapan dengan Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir bin Hadi meminta agar Habib Alwi duduk di samping Habib Abu Bakar. Beliau berkata, "Biarkan aku duduk di hadapan Habib Abu Bakar demi melaksanakan perintah Al-Mustafa Rasulullah SAW dalam mimpi tadi," kata Habib Alwi. Kemudian Habib Abu Bakar berkata, "Seseorang bertanya kepadaku tentang hal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Aku jawab, "Habib Ali bagaikan matahari, yakni nur, manfaat dan sikap sidik beliau seperti matahari. Habib Ali telah memberikan manfaat kepada banyak hamba Allah. Setiap hamba memperoleh manfaat dan cahaya beliau. Semoga Allah meridhoi mereka semua, memberi kita manfaat berkat mereka dan memberi kita karunia mereka, meskipun niat dan amal kita jauh dari niat dan amal mereka. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari kebaikan yang ada di sisinya karena keburukan amal kita." Habib Abdul Qadir bin Umar Maulahela kemudian melantunkan syair Habib Ali, suara nyanyian, menghibur hati, dengannya hilang segala duka. Setelah qasidah selesai dibawakan, Habib Abu Bakar bertanya, "Qasidah siapa itu?" "Qasidah Habib Ali," jawab seseorang. Beliau lalu bercerita, "Ketika aku di Hadramaut, Habib Ali memiliki hubungan yang sangat erat denganku. Pernikahanku yang pertama, beliaulah yang menikahkan dan membiayainya. Ketika aku hendak pergi ke Jawa, beliau berkata kepadaku, 'Jika kau ingin menikah lagi, aku akan menikahkanmu.' Namun aku tidak mau, beliau lalu mengizinkan aku pergi ke Jawa." Setelah diam sesaat Habib Abu Bakar melanjutkan, "Aku tidak berdiri, duduk, atau mengerjakan sesuatu, kecuali atas petunjuk beliau. Dan beliau selalu ada di dekatku." Habib Abu Bakar berkata kepada Habib Alwi, "Kita semua berada dalam keberkahan ayahmu. Saat ini Habib Ali Al-Habsyi bersama kita di tempat ini, dan setiap hari ia bersamaku di sini." Di antara ucapan Habib Abu Bakar, "Semoga Allah memanjangkan umur beliau," karena ingin menyebut-nyebut nikmat Allah adalah sebagai berikut. "Saat aku sakit, Al-Mustafa Rasulullah SAW datang menjengukku dan aku dalam keadaan sadar, yakodoh. Aku berpelukan dengan beliau di tempat ini," sambil menunjuk tempat yang biasa beliau duduki. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kalam beliau pernah berkata, "Ahwal kaum arifin tidak bisa dijangkau akal manusia. Diperlukan iman dan kepasrahan, taslim, untuk mempercayainya. Dan kami mempercayai dan membenarkannya." Habib Abu Bakar adalah seorang yang girahnya begitu tinggi dalam mengikuti jalan, atribut dan akhlak keluarga dan salafnya Sa'adah Bani Alawi. Majelis beliau senantiasa penuh dengan muzakarah dan irsyad menuju jalan para pendahulunya. Majelis beliau tak pernah kosong dari pembacaan kitab-kitab mereka.
Inilah perhatian beliau untuk tetap menjaga thorikah salafnya dan berusaha berjalan di atas Kadaman ala Kadamin Bijidin Auzai. Pada hari Sabtu, 3 Syawal 1370 diadakan majelis yang mulia di rumah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di kota Gresik yang dihadiri oleh banyak orang dari berbagai penjuru kota seperti Malang, Bangil, Pasuruan, dan lain-lain. Al-Habib Abu Bakar sebagaimana biasanya duduk memimpin majelis. Beliau memakai jubah warna hijau, imamah putih dan rida, selendang, yang indah, dengan wajah beliau yang mulia memancarkan cahaya ilahi. Kemudian munsyid membacakan kasidah dari Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang isinya pujian untuk Al-Habib Abu Bakar dan tawasul kepada beliau. Setelah itu Al-Habib Abu Bakar menanyai hadirin mengenai siapa pengarang dan untuk siapa kasidah ini dikarang dan menganjurkan para hadirin untuk mencontoh sifat husnuzon daripada Al-Habib Alwi, pengarang kasidah tersebut. Setelah mengucapkan tarhib, ucapan selamat datang pada hadirin, berkata Habib Abu Bakar, sesungguhnya aku memaksakan diriku untuk berpakaian seperti ini, sedangkan badanku saat ini dalam kondisi lemah. Ini semua adalah merupakan pelajaran bagi semua orang agar mengikuti dan menjaga bagaimana para salafunas solihin berpakaian, dan agar tetap selalu ada orang-orang berpegang teguh untuk mengikuti jejak salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Habib Abu Bakar As-Segaf. Di masa itu datanglah seorang pejabat yang sedang mencari anaknya yang sudah lama hilang. Pejabat tersebut mendatangi Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik pada saat ada pengajian di Masjid Jami. Pejabat itu berniat menanyakan keberadaan anaknya yang hilang tersebut. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjawab, anak itu sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Sekarang posisinya diikat di atas pohon oleh jin penunggu pohon besar di tengah jalan. Pejabat tersebut memohon kepada Habib Abu Bakar agar putranya diselamatkan. Kemudian Habib Abu Bakar mengajak para jamaah dan penduduk mendatangi pohon besar itu, kemudian berucap, hai jin penunggu pohon besar, lepaskan anak itu cepat. Subhanallah, seketika itu juga anak pejabat itu terlihat dirantai di pohon besar dengan sebelahnya api panas. Semua mata melihat dengan takut dan kagum. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik bisa memperlihatkan dunia jin di siang bolong. Kemudian jin itu menjawab, iya Habib, karena kemuliaanmu aku lepaskan anak itu sekarang dan aku kembalikan ke alam kalian, manusia. Sekarang pohon itu sudah ditebang untuk dijadikan jalur jalan turun menuju ke arah makam Syekh Maulana Ibrahim. Pernah suatu ketika Habib menyembuhkan penyakit yang diderita anak dari Sultan Pakubuwono. Saat itu anak Sultan menderita penyakit akut sudah lama dan tak kunjung sembuh. Sultan udah mendatangkan banyak tabib dari berbagai penjuru, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan anaknya. Hingga suatu ketika Sultan mendengar bahwa ada seorang wali dari kota Gresik yang sedang singgah di kota Solo kala itu, yang dimaksudkan adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kemudian Sultan memerintah seseorang untuk menemui Habib dan menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah itu Habib menyuruh utusan keraton tersebut untuk mengambil air dari dalam keraton dan kembali menemui Habib Abu Bakar. Air keraton itu didoakan oleh Habib Abu Bakar dan diminumkan kepada anak Sultan yang sakit. Atas izin Allah, beberapa hari kemudian anak Sultan tersebut sehat seperti sedia kala. Atas kesembuhan anaknya, Sultan Pakubuwono menemui Habib Abu Bakar dan menghadiahkan sebuah tanah yang berada di Solo. Kemudian tanah tersebut dibangun sebuah masjid dan diberi nama Masjid Jami Segaf. Setelah kejadian itu Sultan memberitahu banyak orang bahwa ada seorang wali dari kota Gresik yang bisa menyembuhkan penyakit. Suatu hari, beliau mendapat tamu seorang wartawan dari Timur Tengah yang tidak percaya hal-hal yang ada kaitannya dengan kekeramatan dan kewalian. Habib Abu Bakar mempersilahkannya hadir dalam majelis pengajiannya, bahkan duduk di depan. Beberapa kali setelah mengikuti pengajian dan melihat peristiwa-peristiwa luar biasa, sang wartawan mempercayai apa yang sebelumnya tidak beliau percayai. Akhirnya beliau menyusun sebuah syair yang berbunyi, wahai Abu Bakar,
Pukullah batu yang mengeras dalam hatiku dengan tongkatmu agar bisa mengeluarkannya dan bisa mengubah pendirianku yang keras. Sejak itu, ia semakin semangat belajar kepada Habib Abu Bakar. Suatu hari Abu Bakar bin Tahir al-Hamid, pengumpul benda-benda seni antik, berburu barang-barang antik itu sampai menyeberang laut dengan perahu. Sore harinya, Abu Bakar memaksa pemilik perahu mengantarkannya pulang dengan bayaran mahal. Di tengah laut, ombak besar mengombang-ambingkan perahu yang ditumpanginya. Ia pun terus-menerus berdoa, termasuk solawat Qomarul Wujud, seraya memanggil-manggil nama Habib Abu Bakar. Tiba-tiba perahu itu terbalik. Tapi ajaib, pada saat yang ama, Abu Bakar sudah sampai di pantai. Beliau itu menguasai ilmu dardak, yaitu ilmu untuk menghadirkan seseorang. Maka berkat izin Allah ia selamat. Ketika itu, ia langsung berziarah ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Segaf. Suatu hari ada tetangga Habib Abu Bakar sedang berangkat haji dengan menaiki kapal milik Belanda. Kemudian sang tetangga meminta Habib agar mendoakan kelancaran hajinya. Saat dalam perjalanan, kapal yang dinaiki oleh tetangganya tersebut terjadi badai dan ombak besar. Kemudian kapal yang dinaikinya terombang-ambing. Seketika orang Belanda meminta orang-orang untuk berdoa pada Tuhannya. Tetangga Habib Abu Bakar berdoa dan bertawasul pada Habib Abu Bakar. Tiba-tiba Habib Abu Bakar muncul dari dalam laut dengan berpakaian lengkap layaknya beliau sedang berada di majelis. Kemudian Habib Abu Bakar mengusap kapal tersebut, seketika ombak langsung berhenti. Sepulangnya dari haji, tetangganya langsung menemui Habib Abu Bakar ke rumahnya untuk berterima kasih atas kejadian badai waktu itu. Akan tetapi Habib malah menyuruh tetangganya untuk pulang seraya berkata, "Diam, jangan diberitahu orang lain. Kalau saya sudah wafat baru boleh kau beritahu orang lain. Ketahuilah bahwa Allah SWT akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. Menurut saya Allah SWT niscaya akan mendatangkan segala nikmatnya di muka dunia, dengan cara terlebih dahulu beliau titipkan di dalam hati hambanya yang berhati bersih. Untuk itu kemudian dibagi-bagikan kepada hambanya yang lain. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah SWT kecuali dari hati yang bersih. Ketahuilah wahai saudaraku, seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah SWT yang sejati jika belum membersihkan hatinya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, hati yang ada di dalam ini, sambil menunjuk ke dada beliau, seperti rumah. Jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik, maka akan nampak nyaman dan hidup. Namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya, maka rumah itu akan rusak dan tak terawat. Zikir dan ketaatan kepada Allah SWT merupakan penghuni hati, sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati. Wahai saudara-saudaraku, dengarkanlah apa yang dikatakan Habib Ali. Beliau meminta kepada kita untuk selalu meluangkan waktu menghadiri majelis-majelis semacam ini, taklim, zikir. Ketahuilah bahwa menghadiri suatu majelis yang mulia akan dapat menghantarkan kita kepada suatu derajat yang tidak dapat dicapai oleh banyaknya amal kebajikan yang lain. Simaklah apa yang dikatakan guruku tadi. Di zaman ini, hanya sedikit orang yang menunjukkan adab luhur dalam majelis. Jika ada seseorang yang datang, mereka berdiri dan bersalaman atau menghentikan bacaan. Padahal orang itu datang ke majelis tersebut tidak lain untuk mendengarkan. Oleh karenanya, banyak aku jumpai orang di zaman ini, jika datang seseorang, mereka berkata, "Silahkan kemari," dan yang lain mengatakan juga, "Silahkan kemari," sedang orang yang duduk di samping mengipasinya. Gerakan-gerakan dan kegaduhan yang mereka timbulkan menghapus keberkahan majelis itu sendiri. Keberkahan majelis bisa diharapkan apabila yang hadir beradab dan duduk di tempat yang mudah mereka capai. Jadi keberkahan majelis itu pada intinya adalah adab, sedangkan adab dan pengagungan itu letaknya di hati. Oleh karena itu, wahai saudara-saudarku, aku anjurkan kepada kalian, hadirilah majelis-majelis khair, baik. Ajaklah anak-anak kalian ke sana dan biasakan mereka untuk mendatanginya agar mereka menjadi anak-anak yang terdidik baik, lewat majelis-majelis yang baik pula.
Saat-saat ini aku jarang melihat santri-santri atau siswa-siswa madrasah yang menghargai ilmu. Banyak aku lihat mereka membawa mushaf atau kitab-kitab ilmu yang lain dengan cara tidak menghormatinya, menenteng atau membawa di belakang punggungnya. Lebih dari itu, mereka mendatangi tempat-tempat pendidikan yang tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai ilmu tapi mencintai nilai semata-mata. Mereka diajarkan pemikiran para filosof dan budaya pemikiran-pemikiran orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang akan terjadi pada generasi remaja masa kini? Ini tentu adalah tanggung jawab bersama. Habib Ali pernah merasakan kekecewaan yang sama seperti yang aku rasa. Padahal di zaman beliau, aku melihat kota Seiwun dan Tarim sangat makmur. Bahkan negeri Hadramaut dipenuhi dengan para penuntut ilmu yang beradab, berakhlak, menghargai ilmu dan orang alim. Bagaimana jika beliau mendapati anak-anak kita di sini yang tidak menghargai ilmu dan para ulama? Niscaya beliau akan menangis dengan air mata darah. Beliau menambahkan bahwa aku akan meletakkan para penuntut ilmu di atas kepalaku dan jika aku bertemu murid yang membawa bukunya dengan rasa adab, ingin rasanya aku mencium kedua matanya. Aku teringat pada suatu kalam seorang soleh yang mengatakan, tidak ada yang menyebabkan manusia rugi, kecuali keengganan mereka mengkaji buku-buku sejarah kaum solihin dan berkiblat pada buku-buku modern dengan pola pikir moderat. Wahai saudara-saudarku, ikutilah jalan orang-orang tua kita yang solihin, sebab mereka adalah orang-orang suci yang beramal ikhlas. Ketahuilah salaf kita tidak menyukai ilmu kecuali yang dapat membuahkan amal soleh. Aku teringat pada suatu untaian mutiara nasihat Habib Ahmad bin Hasan Al-Atta yang mengatakan, ilmu adalah alat, meskipun ilmu itu baik, Hasan, tapi hanya alat bukan tujuan, oleh karenanya ilmu harus diiringi adab, akhlak dan niat-niat yang soleh. Ilmu demikianlah yang dapat mengantarkan seseorang kepada makam-makam yang tinggi. Habib Abu Bakar mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berdakwah, yaitu dengan cara mendirikan sebuah majelis taklim dengan nama Majelis Rouhah. Dalam mendirikan majelis, Habib Abu Bakar mendapat izin langsung dari Allah SWT dan isyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara langsung, Habib Abu Bakar merupakan pelaku utama dalam proses pendirian majelis yang penuh barokah tersebut. Sejarah dalam mendirikan Majelis Rouhah sangat panjang, sehingga dalam perjalanan panjang itu pasti tidak selalu mulus seperti ada orang yang iri atau tidak percaya dengan Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar memang hanya seorang manusia biasa, tapi beliau memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satu guru dari Habib Abu Bakar juga mengakui bahwa beliau bukanlah orang yang biasa. Bahwa Habib Abu Bakar adalah seorang wali kut atau puncaknya para wali, sehingga beliau memiliki keistimewaan tersendiri, salah satunya adalah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Setelah itu mereka mengetahui bahwa di rumah Habib Abu Bakar ada majelis penuh barokah yang dipimpin oleh seorang yang memiliki keistimewaan dari Allah SWT dan keilmuan yang luar biasa. Sehingga mereka datang untuk mengikuti majelis hingga sekarang meskipun Habib Abu Bakar telah meninggal dunia. Tantangan dan rintangan yang dialami Habib Abu Bakar beliau hadapi dengan tangan terbuka. Habib Abu Bakar juga tidak pernah tersinggung ataupun marah ketika menghadapi tantangan tersebut. Bahkan ada orang yang merasa iri dengan keberadaan majelis Rouhah tersebut. Orang tersebut menganggap bahwa majelis Rouhah tidak ada manfaatnya, karena dalam majelis Rouhah tidak ada ceramah agama atau penjelasan dari kajian kitab yang dipelajari. Ketika mengetahui hal itu, Habib Abu Bakar tidak serta-merta marah begitu saja. Beliau memanggil orang itu untuk datang ke rumahnya dan langsung memaafkan orang tersebut tanpa banyak bicara. Lantas orang itu menangis dan meminta maaf kepada Habib Abu Bakar karena sikap beliau terhadap dirinya. Peran agama dalam pendirian majelis ini juga sangat penting, karena agamalah manusia dapat menentukan jalan hidupnya. Dengan adanya agama orang dapat membedakan suatu hal yang baik dan yang buruk. Dalam bahasa simbolik tertentu, agama bisa membantu masyarakat kehidupan untuk menginterpretasikan realitas sosial bermasyarakat.
Cara yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir positif dengan mengajak mereka atau mengajari mereka secara langsung tentang pentingnya agama dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan bahwa Habib Abu Bakar merupakan orang alim yang berakhlak mulia dan santun, sehingga membuat orang yang ada di sekelilingnya merasa nyaman dan terbuka dengan Habib Abu Bakar. Dengan begitu Habib Abu Bakar mengajar sedikit demi sedikit tentang pentingnya agama Islam. Lama-kelamaan Habib mulai mengenalkan kitab para salaf terdahulu. Majelis Rouha berdiri dengan kegigihan dan ketulusan Habib Abu Bakar atas takzim beliau pada sang guru, serta dukungan dari jamaah beliau yang ada di berbagai penjuru. Karena menetapnya majelis lebih memudahkan para jamaah ketika ingin mengikuti majelis. Dukungan dari jamaah beliau hanya berupa hadir saat Habib Abu Bakar mengadakan majelis, sehingga membuat Habib Abu Bakar semakin bersemangat untuk mendirikan majelis di rumah beliau. Habib Abu Bakar mengajarkan agama Islam tidak hanya dalam ucapan tapi juga dalam perbuatan. Seperti cara yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar dalam mengajarkan agama Islam, beliau juga selalu memberikan contoh secara nyata untuk menghindari hal yang buruk. Ternyata dengan mengajarkan agama Islam secara menyeluruh kepada masyarakat akan lebih efektif untuk membuktikan pemahaman orang yang salah terhadap agama Islam. يا واسع الكرم